Shalom saudara, saya ucapkan selamat Hari Natal kepada semua jemaat NCC. Hari ini saudara pasti kita semua udah tahu bahwa hari ini adalah memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi dunia berusaha mengaburkan dari alasan dari Natal ini saudara, dengan Santa Claus, dengan rusa, dengan kutub utara dan segala macam dan hadiah. Padahal sebetulnya Natal ini adalah tentang kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus ke dalam dunia. Amin saudara. Nah mungkin saudara seringkali di tengah meriahnya acara Natal, di tengah gemerlapnya acara Natal, kita lupa saudara seberapa banyak yang dia tinggalkan untuk datang kepada saudara. Yesus tidak lahir di keluarga yang kaya, dia lahir di keluarga yang cenderung miskin saudara. Buktinya pada waktu dia disunat, Maria dan Yusuf bawa burung merpati, bukan bawa domba. Lalu Yesus dilahirkan di kandang yang tidak jauh dari bau kotoran binatang saudara. Yesus bahkan tadi dikatakan Yesaya 53 ayat 2, dia bukan dilahirkan dengan fisik yang sangat baik, yang sampai kita mengingininya. Jadi mukanya ini muka orang biasa, saudara. Bahkan orang melihatnya pun tidak tertarik dari mukanya. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Dia datang ke dunia satu-satunya orang di dalam dunia ini, satu-satunya manusia, satu-satunya yang lahir dari kandungan seorang perempuan yang bisa pilih keadaan dia dilahirkan adalah Yesus. Apakah saudara di sini yang bisa memilih keadaan di mana saudara dilahirkan? Saudara mau dilahirkan di keluarga seperti ini, dengan fisik seperti ini, dengan kondisi seperti ini. Apakah kita bisa pilih? Enggak saudara. Tapi Tuhan kita sebenarnya dia bisa pilih. Tapi dia pilih untuk lahir dengan keadaan yang paling humble. Dengan keadaan yang paling rendah. Bahkan lebih rendah daripada kita-kita semua. Amin saudara. Saya yakin saudara gak ada yang lahir di kandang di sini. Saya yakin kita semua lahir di rumah sakit dengan semua fasilitas-fasilitas yang baik zaman sekarang. Tapi Tuhan kita, Raja di atas segala raja yang menciptakan alam semesta, mau meninggalkan segala kemuliaannya lalu jadi sama seperti kita. Bahkan lebih rendah dari kita. Inilah kerendahan hati Tuhan kita yang luar biasa saudara. Bagaimana dia memimpin saudara. Orang modern zaman sekarang, psikologi modern menemukan sesuatu yang namanya leadership by example. Memimpin melalui contoh. Ini adalah salah satu, ini adalah bentuk kepemimpinan yang paling tinggi. Levelnya yang paling tinggi adalah leadership by example. Jadi memimpin dengan contoh. Dunia psikologi baru menemukannya baru-baru saja saudara. Beberapa tahun ini. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, dia sudah tunjukkan bagaimana dia hidup. Kerendahan hatinya, kebaikannya, kasihnya. Dia sudah berikan contoh yang terbaik pada saat dia datang ke dunia ini. Amin saudara. Oleh karena itu kita di NCC kita tidak mengkhotbahkan moralitas. Kita tidak mengkhotbahkan perbuatan baik. Tapi kita mengkhotbahkan seorang pribadi. Yaitu siapa namanya saudara? Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa pada saat, seperti yang Paulus katakan di 2 Korintus 3 ayat 18. Kita diubahkan pada saat kita melihat dia. Nah kalau dalam bahasa Indonesianya kurang jelas saudara. Tapi dalam bahasa Inggrisnya jelas. Tapi we all, kita semua dengan muka yang terbuka melihat seperti di sebuah cermin. Kemuliaan Tuhan. Kita akan diubahkan menjadi gambar yang sama. Dari kemuliaan menuju kemuliaan oleh Roh Tuhan. Jadi bagaimana cara manusia bisa berubah adalah dengan melihat Yesus. Karena dia adalah contoh yang terbaik dalam segala hal. Amin saudara. Nah kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan bahkan ribuan tahun sebelum dia lahir saudara. Nah saya akan ajak saudara hari ini untuk melihat nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus yang mungkin saudara miss selama ini. Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Ini semua orang pasti tahu saudara. Kejadian 3 ayat 15
pada waktu di Taman Eden manusia berdosa dengan makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Lalu Tuhan kasih nubuat ini saudara. Pada waktu itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, engkau itu iblis, antara keturunanmu, keturunan iblis dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tapi poin saya di sini adalah soal terlihat jelas dalam bahasa Inggrisnya saudara. Keturunan itu dalam bahasa Inggrisnya ini seed, benih. Benih itu bukan dari perempuan. Benih itu dari laki-laki. Tapi di sini disebutkan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan Adam. Bukan saudara. Engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu iblis dan keturunannya. Nyanya siapa saudara? Perempuan. Jadi benih itu bisa ada dalam perempuan. Nah ini adalah nubuatan tentang virgin birth. Tentang kelahiran dari Yesus dari seorang perawan. Nah ini satu saudara. Yang kedua, ini mungkin yang saudara lebih jarang lagi untuk lihat. Yeremia 31 ayat 20 sampai 22. Yeremia 31 berbicara tentang pemulihan Israel. Bagaimana mereka ini dibuang ke Babel. Lalu Tuhan ini kasihan sama mereka. Dia berbelas kasihan sama mereka sehingga Tuhan berjanji dia akan memulangkan orang Israel itu kembali. Memulihkan orang Israel itu kembali pulang ke tanah perjanjian. Nah ayat 20 dikatakan gini. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Jadi meskipun Tuhan marah, tapi dia ingat terus. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Nah ini loh hati Tuhan saudara. Dia penuh dengan belas kasihan. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Aku gak bisa gak sayang sama dia. Tuhan bilang gitu soal bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan. 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasang bagimu tanda-tanda. Perhatikan jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kotamu ini. Jadi dia disuruh pasang tanda-tanda, nanti waktu kamu lewat, ingat tau dari tanda itu kamu akan kembali. Maksudnya Tuhan gitu. 22. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Titik 2 apa saudara? Perempuan merangkul laki-laki. Ini terjemahannya keliru saudara. Jadi bukan merangkul saudara. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya di bawahnya saudara bisa lihat yang teks kuning. Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang baru di bumi. Titik 2. A woman shall compass a man. Itu kalau saudara lihat bahasa aslinya. Compass ini boleh dibuka kalau ada. Compass ini artinya mengelilingi. Seorang perempuan akan mengelilingi seorang laki-laki. Oke? Kapan ini saudara? Nah kalau saudara lihat di bahasa aslinya, a woman shall encompass a man. Encompass ini artinya mengelilingi. Encircle atau encompass boleh dibuka. Yang 5437, a woman shall encompass a man. Nah mengelilingi, surround, mengepung. Mengelilingi. Kapan itu terjadi saudara? Pada waktu kehamilan. Kapan seorang perempuan mengelilingi laki-laki secara utuh, secara keseluruhan? Di dalam rahim. Betul. Tetapi, kenapa kok Tuhan bilang ini sesuatu yang baru? Kalau ini kelahiran, oh ya kehamilan biasa, dia gak mungkin dong bilang, oh aku akan menciptakan sesuatu yang baru di negeri ini, di bumi. Sesuatu yang baru. Loh, kan kehamilan kan sudah banyak terjadi pada waktu itu. Tapi Tuhan katakan sesuatu yang baru berarti belum pernah terjadi. Apakah itu saudara? Sekali lagi tentang kelahiran Yesus melalui seorang perawan. Maria. Ini loh saudara yang kita lihat. Lalu kalau saudara baca konteksnya, saudara lihat konteksnya di Yesaya pasal 31 ini. Israel menjauh dari Tuhan, lalu Tuhan ciptakan solusi, dia mau memulihkan Israel. Di pasal yang sama, Yesaya 31 ayat 33, dia berbicara soal perjanjian baru yang sering saudara dan saya baca. Yesaya 31 ayat 33,
Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lanjut 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini di pasal yang sama. Di pasal yang sama Israel memberontak, Tuhan kasihan mau memulihkan, dia kirim Yesus, lalu ayat 33 tentang perjanjian baru. Saudara bisa lihat rangkaiannya, nubuatan tentang Yesus ini ada banyak sekali. Ada hampir 100 saudara, nubuatan itu dalam perjanjian lama tentang Yesus Kristus. Masihkah kita ragu bahwa Alkitab ini semuanya adalah tentang Yesus? Bukan tentang kita. Tokoh utamanya adalah Yesus Kristus. Inilah Tuhan Yesus ini yang mau ditunjukkan oleh Bapa. Dialah yang mau dikasih panggung oleh Bapa supaya kita lihat dia. Supaya kita lihat dia dan kita diubahkan menjadi seperti dia. Lanjut saudara ya. Nah ini saya agak cepat karena kita banyak acara. Amos 8 ayat 11 sampai 12. Konteks saudara, kalau saudara ingat konteks kelahiran Yesus. Mungkin saudara ingat bahwa antara kitab Maleaki sampai kelahiran Yesus. Kitab Maleaki adalah kitab terakhir di perjanjian lama. Antara kitab Maleaki sampai kelahiran Yesus itu ada berapa tahun saudara? 400 tahun masa sunyi. Di mana tidak ada nabi, tidak ada penglihatan, tidak ada suara Tuhan yang turun kepada orang Israel. Selama 400 tahun Tuhan silent, diam. Hari itu, masa itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Amos sebetulnya. Dikatakan seperti ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan Elohim, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu enggak ada saudara. Nah lanjut 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Karena Tuhan enggak ngomong apa-apa. Selama 400 tahun itu terjadilah silent years, masa-masa sunyi saudara. Karena enggak ada firman Tuhan, Tuhan enggak ada ngomong kepada orang Israel melalui nabi, melalui penglihatan, melalui suara Tuhan langsung enggak ada sama sekali saudara. Nah pada waktu Yesus lahir saudara, pada waktu Yesus lahir diceritakan bahwa Yesus lahir di sebuah palungan. Kenapa kok Yesus lahir di sebuah palungan? Itu adalah tempat makannya dari hewan ternak. Jadi kalau Yesus lahir di palungan, dia adalah simbol apa saudara? Makanan. Oke, yang pertama. Yang kedua, lalu Yesus lahir di kota yang namanya Bethlehem. Artinya apa saudara? Rumah roti. Bethlehem, rumah roti. Lalu kalau saudara ingat, Yesus pernah berkata apa saudara? Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Saudara, kalau saudara baca lagi, saudara runtut saudara ya. Yesus katakan apa saudara? Pada waktu Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Langsung aja ke 35. Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kalau saudara tahu konteksnya Nabi Amos, saudara kan bisa tahu. Oh ini toh maksudnya omongannya Tuhan. Akulah roti hidup. I am the bread of life. Jadi roti hidup itu lahir di palungan. Tandanya dia tempat makan. Lalu dia lahirnya di rumah roti. Bethlehem. Lalu dia bilang dia adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 kalau saudara sambungkan ini semua. Saudara akan ketemu.
Yohanes 1 ayat 1, boleh dibuka. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. 2, pada mulanya ia bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dia bersama-sama dengan Elohim, saudara. 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Bahkan kita pun diciptakan oleh dia. Oleh firman-Nya Tuhan. Kan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Termasuk saya, termasuk saudara. Kita diciptakan oleh firman Tuhan. 4, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pada mulanya adalah firman. Jadi kenapa kok dikatakan Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mengapa? Kalau saudara tahu konteksnya kitab Amos dan Yohanes pasal 1, saudara akan tahu kenapa kok nggak akan haus lagi. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Makanya di kitab Amos Tuhan bilang, aku akan datangkan kelaparan. Kelaparan akan apa? Akan firman Tuhan. Pada saat Yesus datang, kelaparan itu sudah berakhir. Amin saudara. Pada saat dia datang ke dunia, kelaparan itu sudah selesai saudara. Makanya dia bisa bilang, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus. Karena dia adalah firman itu. Selama 400 tahun orang Israel lapar dan haus akan firman Tuhan. Lalu mereka sekarang dipuaskan. Karena sang firman itu sendiri telah menjelma menjadi manusia. Masuk ke dalam dunia. Lahir seperti seorang bayi yang lemah. Dan menghidupi kehidupan yang tidak berdosa. Untuk nantinya menjadi korban di atas kayu salib. Amin saudara. Nah saudara bisa lihat gambarnya lagi. Kalau kita tarik lebih jauh saudara. Kalau saudara tarik lebih jauh. Akibatnya lapar dan haus itu apa? Mati saudara. Saudara kalau lapar dan haus terus menerus. Apa akibatnya? Mati. Kalau saudara masukkan kata-kata itu dalam kata-katanya Yesus dalam Yohanes 6 ayat 35 tadi. Apa yang saudara temukan? Akulah roti hidup. Kalau kamu datang kepadaku, kamu gak akan mati. Tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus. Itu artinya kehidupan yang kekal. Dia sudah kasih kehidupan yang kekal itu. Jesus the bread of life. Jadi kita gak akan pernah lapar, gak akan pernah haus lagi. Karena kita punya hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Nah kalau saudara bisa merenungkan ini, saudara renungkan. Oh kata-katanya Tuhan semuanya ada maksudnya. Pada saat saudara bisa lihat konteksnya, saudara akan tahu. Oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini. Saudara akan bisa taruh semuanya, pasalnya ini akan terbentuk saudara. Nah Tuhan ini begitu baik, begitu indah. Kalau saudara ingat gak waktu Yesus dicobai di padang gurun. Dia bilang apa saudara? Iblis waktu rubah ini batu menjadi roti. Dia bilang apa Yesus saudara? Ada tertulis, itu Ulangan 8 ayat 3. Manusia tidak hidup oleh roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara bisa coba saudara renungkan, mundur sejenak. Kenapa kok roti ini dipakai terus saudara? Bagi kita roti ini makanan sampingan. Bagi orang di Timur Tengah zaman itu roti itu adalah makanan pokok. Itu adalah staple food. Sama seperti nasi buat kita. Saudara kalau makan nasi, gak makan nasi sehari enak. Orang-orang Asia yang tidak bisa lepas dari nasi. Begitu juga dengan Tuhan. Makanya dia ibaratkan akulah roti hidup. Dia mengibaratkan dirinya sebagai makanan pokok buat kita. Yang tanpanya kita gak bisa bertahan hidup. Saudara. Jadi Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa dia ini loh esensi untuk hidup. Kita perlu dia setiap hari untuk hidup saudara.
Tanpa dia kita tidak bisa hidup. Makanya dia ibaratkan dia pakai gambaran roti. Di zaman itu bagi kita roti snack saudara. Tapi bagi mereka roti itu makanan pokok. Pagi, siang, malam makan roti saudara. Begitu pentingnya Yesus bagi kita. Begitu esensialnya dia, begitu pentingnya dia bagi kita. Betapa kita membutuhkan dia. Betapa kita perlu dia dalam hidup ini saudara. Dialah roti hidup. Oleh karena itu pada waktu Tuhan bilang ada tertulis manusia bukan hidup oleh roti saja. Manusia ini gak hidup oleh makanan jasmani saja. Tapi oleh firman. Jadi kita ini cuma hidup oleh firman Tuhan. Karena firmannya saudara bisa hidup hari ini. Kalau mungkin ya saudara, mungkin kalau Tuhan mau bawa kita pulang dia tinggal tarik. Pulang, selesai hidup kita. Makanya kita bisa hidup hari ini itu juga karena firman-Nya. Betapa tergantungnya kita sama dia. Betapa kita memerlukan dia dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Makanya saudara, di sini kita berbicara tentang Yesus Kristus supaya saudara mengerti betapa kita perlu dia, betapa dia begitu baik buat kita. Sehingga saudara bisa mengenal dia secara pribadi sendiri. Masing-masing bisa mengalami Tuhan sendiri. Tidak perlu lewat perantara saudara. Saudara bisa mengalami Tuhan sendiri, saudara bisa mengenal Tuhan sendiri dengan cara yang unik buat personal masing-masing. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Cara dia berbicara kepada saya tidak tentu berbicara dengan cara yang sama, mungkin dia gak bicara dengan saudara gitu. Caranya lain. Dia bicara dengan saudara, caranya berbeda-beda masing-masing. Dan dia berkarya dalam hidup saudara berbeda-beda. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Di dalam hati manusia ada kerinduan yang tidak akan pernah bisa dipuaskan kecuali dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya saudara, saya ingin ajak saudara sebentar setelah ini untuk baca tema Natal kita, Sar Shalom, Prince of Peace. Boleh dibuka Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab for unto us, saya baca bahasa Inggris saja saudara ya. For unto us a child is born, seorang anak telah lahir. A son is given, seorang anak laki-laki diberikan, putra. Dan government shall be upon his shoulder. Pemerintahan akan ada di bahunya. Dan namanya akan disebut penasehat. Ajaib. Jadi bukan penasehat ajaib saudara ya. Penasehat dan ajaib itu beda. Nih wonderful, ajaib. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Counselor, penasehat. Jadi beda. Bukan penasehat ajaib, salah itu saudara. Penasehat sendiri, ajaib sendiri. Nah, lalu dikatakan the mighty God, Tuhan yang perkasa, Elohim yang perkasa. Lalu dikatakan Bapa yang kekal, everlasting Father. Lalu yang terakhir Raja Damai, the Prince of Peace. Sebelum saya masuk ke Prince of Peace saudara, yang pertama, for unto us a child is born, anak telah lahir. Satu. Anak telah lahir, saudara perhatikan, anak telah lahir, tapi dia namanya seorang anak telah lahir, tapi kok namanya Bapak yang kekal. Kontradiksi gak? Kontradiksi. Seseorang yang kekal, makhluk yang kekal, tidak bisa dong dilahirkan. Gak ada lahirnya dong, dia kekal selama-lamanya kok. Sama seperti Tuhan kita. Tapi ini seorang anak, lahir, tapi dia kekal. Nah ini aneh saudara. Lalu dikatakan seorang putra telah diberikan. Oke, dia seorang putra, anak laki-laki. Tapi lanjutannya apa saudara? Kok dia disebut Bapa yang kekal? Kok disebut Bapa? Putra kok Bapa saudara? Ini kontradiksi yang terjadi di ayat ini saudara. Makanya gak ada yang bisa menerangkan ayat ini kecuali ini adalah tentang Yesus Kristus. Makanya dia putra, tapi dia juga Bapa.
Di ayat yang sama, saudara. Banyak kontradiksi. Nah, dari sini kita masuk ke Sar Shalom, Prince of Peace. Kalau saudara lihat, saudara ya, kata-kata Sar Shalom, boleh dibuka Dela. Sar Shalom, Prince of Peace, Raja Damai, ini bahasa Ibraninya Sar Shalom. Kata-kata Shalom, damai, kepenuhan dalam segala aspek kehidupan kita artinya. Tapi kata-kata Sar ini lebih tepat sebetulnya. Kata-kata Sar Shalom ini saudara, Sar ini sebenarnya adalah sebuah commander, captain. Kalau saudara lihat di sebelah kanan, nah ini semuanya adalah konteks militer. Ini dipakainya di mana kata-kata Sar ini? Oke, dipakai pada waktu menjelaskan Pikol, Abimelek dan Pikol. Nah ini banyak saudara. Kalau saudara lihat semua ini bicara soal militer. Sar Shalom ini adalah sebuah jabatan militer. Sarnya ini bicara soal militer saudara. Bukan pangeran, terus habis itu di istana dia diam-diam, enggak saudara. Dia adalah seseorang yang berperang. Nah ini agak kontradiksi saudara dengan mungkin apa yang biasa saudara mengerti. Tapi saya ingin ajak saudara untuk lihat lebih jauh. Nah kalau saudara pernah dengar, nah, mungkin saudara yang suka sejarah akan pernah dengar sesuatu yang namanya Pax Romana. Pax Romana pernah dengar saudara? Belum? Kalau belum saya jelaskan. Pax Romana ini adalah artinya itu adalah bahasa Latin yang artinya adalah Romawi yang damai. Periode Romawi yang damai ini dimulai dari tahun 27 sebelum Masehi. Jadi mungkin 27 tahun sebelum Yesus lahir pada Kaisar Augustus yang menyuruh sensus itu sampai tahun 180 setelah Masehi. Jadi Yesus sudah gak ada. 180 setelah Masehi diakhiri dengan Kaisar Marcus Aurelius yang sangat terkenal. Pax Romana ini apa saudara? Jadi mereka menciptakan suatu slogan politik dan propaganda orang Roma. Pada waktu itu mereka menguasai banyak wilayah dari Timur Tengah saudara ya. Jadi termasuk bangsa Israel dikuasai oleh mereka. Nah mereka punya slogan politik yang namanya Pax Romana. Artinya apa? Keamanan. Ini semuanya damai, Romawi yang damai. Jadi tidak ada perang, maksudnya tidak ada kejahatan, semuanya dijaga oleh mereka. Tetapi apakah itu damai yang sejati saudara? Bukan. Kalau saudara pelajari lebih lanjut, saudara akan menemukan ada seorang filosofer Yunani pada zaman itu namanya Epictetus. Apa yang Epictetus ini katakan saudara, yang hidup di zaman itu. Jadi di zaman Pax Romana ini termasuk zaman Yesus, zaman murid-murid Yesus semuanya itu zaman Pax Romana. Nah di situ ada seorang filosofer yang berkata seperti ini saudara. Mungkin meskipun mungkin kaisar dapat memberikan damai dari peperangan di darat dan laut, dia tidak bisa memberikan damai dari nafsu, kesedihan dan iri hati. Dia tidak bisa memberikan damai di hati yang sangat dirindukan manusia lebih daripada damai yang di luar. Itu katanya seorang filosofer Yunani namanya Epictetus, lahir tahun 50 saudara. Dari sini saudara bisa tahu bahwa pada waktu zaman Yesus ada di dunia, itu Pax Romana itu sedang berjalan saudara. Dan apakah benar-benar damai pada waktu itu? Dalam hati? Tidak, mereka bisa menciptakan damai di luar, tapi mereka gak bisa ciptakan damai di hati. Maksudnya filosofer itu seperti itu saudara. Nah pada waktu Yesus lahir saudara, pada waktu Yesus lahir dikatakan bahwa ada bala tentara malaikat yang datang. Kita baca di Lukas 2 ayat 8 sampai berapa? 13. Lanjut ayat 13 langsung. Dan tiba-tiba, ini pada waktu itu gembala saudara, di padang sedang mengembalakan, tiba-tiba malaikat datang. Lalu dikatakan ada seorang yang lahir di Bethlehem, dia akan ditaruh dalam palungan. Terus dikatakan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Elohim. Katanya apa saudara? 14. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepadanya. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Bagi kita, oh biasa ini saudara ya, bukan apa-apa. Tapi bagi orang zaman itu, bala tentara malaikat ini bisa bilang peace, itu aneh. Biasanya kalau tentara berkumpul, itu maunya apa saudara? Perang. Nah tapi bala tentaranya Sar Shalom ini datang memproklamasikan damai. Ini aneh saudara, ini strange. Tapi saya ingin ajak saudara untuk bisa mengerti konsepnya Sar Shalom ini apa saudara. Dia adalah seorang panglima yang berperang untuk damai sejahtera. Tapi berperangnya bukan seperti orang Romawi. Kalau saudara tahu, zaman sekarang mungkin para presiden-presiden ini kan bilangnya, yang berperang itu kan bilangnya strength, peace to strength. Jadi damai lewat kekuatan, peace through strength. Jadi dia tunjukkan powernya. Oh dengan pesawat tempur, dengan rudalnya semua. Jadi orang takut, akhirnya manut saudara. Akhirnya nurut. Tapi konsepnya Tuhan tidak seperti itu. Kenapa kok orang Roma bisa menciptakan Pax Romana pada waktu itu? Karena dia bunuh semua pemberontak-pemberontak. Dia bantai semua musuh-musuhnya sehingga damai saudara. Seakan-akan ada damai. Dia curahkan darah musuh-musuhnya itu supaya ada ketenangan, ketentraman pada waktu itu. Tetapi Sar Shalom, Yesus Kristus, dia datang ke dunia, bagaimana cara dia menciptakan damai? Dengan mencurahkan darahnya sendiri di kayu salib. Untuk memberikan kebenarannya bagi kita. Dosa kita ditanggung dia, kebenarannya dia diambil oleh kita. Makanya kalau saudara baca Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan apa saudara? Di mana ada righteousness, kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari righteousness, kebenaran, adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi mekanisme kerjanya Sar Shalom ini tidak seperti raja di dunia. Mereka kalau mau ciptakan damai, harus bunuh semua musuh. Curahkan darah musuh-musuhmu, bantai semuanya. Tapi Sar Shalom enggak. Untuk menciptakan damai, dia curahkan darahnya sendiri di atas kayu salib. Untuk kita, menebus dosa kita. Dan memberikan kepada kita kebenarannya dia, righteousness-nya dia diberikan kepada saudara. Sehingga saudara bisa punya damai antara engkau dan Bapa. Amin saudara. Jadi damai ini ada karena righteousness, karena kebenaran. Kebenaran ini ada karena darah Kristus. Jadi semuanya, kalau saudara lihat runtutnya, kenapa kok bisa damai? Ya karena ada itu. Nah konsep ini yang banyak tidak dimengerti orang. Banyak yang tidak, orang di luar sana yang gak mengerti. Semoga damai Natal menghiasi hatimu. Apa maksudnya? Memenuhi hatimu. Apa maksudnya? No, mereka gak tahu bahwa damai Natal itu adalah tentang korban Kristus di atas kayu salib. Bukan malam yang sunyi saudara. Kalau ada malaikat begitu banyak, apa malam yang sunyi? Bukan mungkin saudara. Tapi konsep dari damai Natal adalah karena ada Kristus yang sudah mati buat saudara. Sehingga hubungan kita dengan Bapa yang sebelumnya rusak karena dosa, sekarang menjadi baik lagi. Dia datang untuk merekonsiliasikan kita dengan Bapa. Supaya hubungan kita dengan dia, dengan Bapa ini jadi baik lagi. Kita punya akses ke ruang Maha Kudus langsung. Saudara bisa datang kepada dia. Saudara bisa panggil dia Bapa. Kalau engkau belum berdamai dengan dia, tidak mungkin engkau bisa panggil dia Bapa. Saudara. Saudara diadopsi menjadi anak-anaknya. Oleh karena kematian Kristus. Saudara dapat kehidupan yang kekal. Saudara bisa ada Roh Kudus di dalam dirimu, di dalam hatimu 24 jam 7 hari. Karena Kristus sudah mendamaikan engkau dengan Bapa. Karena engkau sudah diberikan kebenarannya dia. Sehingga kebenaran ini menghasilkan damai antara engkau dan Bapa. Amin saudara. Jadi Yesus datang
dalam dunia sebagai Sar Shalom bukan untuk perang lawan manusia. Tapi dia perang lawan dosa di kayu salib. Makanya Sar itu adalah panglima perang. Tapi perangnya bukan lawan manusia, perangnya lawan dosa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap saudara bisa mengerti Sar Shalom. Biarkan Sar Shalom ini, konsepnya ini pengertian yang baru ini masuk dalam diri saudara. Semakin mengerti, saudara semakin paham bahwa ini proyeknya Tuhan jangka panjang saudara. Proyek mahakaryanya Tuhan ini adalah tentang salib Kristus. Yesus datang ke dunia ini dari seorang Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, dia datang ke dunia, lahir sebagai bayi saudara. Yang lemah, yang butuh semuanya dibantu. Yang gak bisa apa-apa, yang gak ngerti apa-apa pada waktu itu. Kok mau saudara? Kenapa Tuhan mau jadi makhluk yang sangat lemah? Dia bukan datang langsung sebagai Yesus yang sudah berumur 30 tahun, sebagai Prince of Peace. Enggak, dari bayi saudara. Bahkan Yesus ini bekerja kasar sebagai tukang kayu. Dan tidak dituliskan setelah beberapa tahun dalam hidupnya Yusuf ada. Sebagai anak yang paling tua, Yesus pasti bekerja untuk menghidupi keluarganya. Karena Yusuf pasti pada waktu itu sudah mati. Dia lakukan semuanya saudara. Dia mengalami susahnya hidup di bawah matahari. Kenapa susah-susah seperti itu? Tidak perlu kok sebenarnya. Tidak perlu kok Tuhan lakukan itu. Dia bisa aja langsung lahir di istana. Terus habis itu bikin cerita yang lain, tiba-tiba dia disalib. Kenapa kok dia harus jalani hidup sebagai nobody? Sebagai orang yang bukan siapa-siapa pada waktu itu. Untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia mengerti apa yang kita alami. Tidak ada sesuatu pun yang saudara alami hari ini dalam hidupmu yang Tuhan tidak mengerti saudara. Tuhan sangat mengerti, dia pernah mengalami dan dia akan berikan solusi buat saudara. Dialah solusi dari segala masalah hidupmu. Amin saudara. Dia pernah alami bekerja kok, dia tahu susahnya mungkin jualan, tahu susahnya bekerja bikin perabot-perabot dari kayu atau apapun itu. Tuhan ngerti saudara. Nah makanya tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Tuhan yang benar-benar merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Untuk menjadi sama seperti subjeknya. Kalau Tuhan-Tuhan, dewa-dewa di luar sana saudara, mereka gak akan mau merendah sampai ke bawah. Menjadi seperti kita, bahkan lebih rendah dari kita. Justru mereka maunya apa saudara? Minta. Bahkan saudara, mereka merasa Tuhan ini harus disenangkan. Tuhan ini harus diberi korban supaya dia senang. Padahal Tuhan kita ini loh sudah happy dengan kita. Tidak ada, maksudnya konsep menyenangkan hati Tuhan ini mungkin perlu diperbaharui saudara. Karena apa? Saudara ada di dalam Kristus. Saudara sudah menyenangkan buat Tuhan. Tuhan pada saat lihat saudara, dia bukan lihat saudara lagi, tetapi dia lihat Kristus. Karena saudara ada di dalam Kristus. Dan gak mungkin dia gak senang oleh Kristus. Dia selalu disenangkan oleh Kristus. Makanya konsep menyenangkan hati Tuhan ini seperti perjanjian lama. Seperti penyembahan-penyembahan kepada dewa pagan. Tapi kita mengkomunikasikannya dengan lebih baik bahwa engkau sudah di dalam Kristus. Engkau sudah menyenangkan buat Tuhan. Karena Tuhan tidak lihat engkau lagi. Tapi Tuhan lihat Kristus. Amin saudara. Mungkin susah dimengerti pada awalnya. Tapi saya kerasa saudara pada waktu saya dengar lagu menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan ini kok kayak dewa-dewa zaman dulu ya. Yang harus diberi korban, yang harus lakukan ini untuk dia senang. No, kita menyembah Tuhan, kita datang beribadah kepada dia. Karena dia telah lebih dulu baik kepada kita. Amin saudara. Ini adalah sebuah respon. Bukan kita ingin menyenangkan dia, no. Tapi ini adalah respon ucapan syukur
Berterima kasih Tuhan sudah selamatkan kita. Dia sudah masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan untuk menjadi korban yang sempurna buat kita. Saudara bisa menangkap saudara. Mungkin memang susah ditangkapnya pada waktu awal. Tapi inilah yang benar saudara. Hubunganmu dengan Tuhan bukan transaksional. Hubunganmu dengan Tuhan adalah son and daughter of God. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Apakah anak-anak saya harus melakukan sesuatu untuk supaya saya senang baru saya kasih? Enggak. Hati saya adalah selalu memberi untuk dia. Begitu juga hati Tuhan buat saudara. Hati Tuhan itu selalu mau memberi buat saudara. Tidak peduli saudara lakukan apapun dalam hidupmu. Betul saudara? Sebagai seorang orang tua, saya semakin paham, semakin mengerti bagaimana Tuhan melihat kita. Bagaimana dia melihat saudara dan saya. Karena dia Bapak kita. Dia everlasting Father, dia Bapak kita saudara. Anak saya tidak perlu lakukan apa-apa untuk menyenangkan saya. Saya sudah senang dengan dia selama-lamanya. Amin saudara. Inilah mungkin konsep yang perlu dimetanoiakan dalam jemaat NCC, dalam semua kita saudara. Bahwa Tuhan sudah bahagia dengan saudara. Dia sudah puas dengan saudara. Saudara tidak perlu lakukan apapun untuk memuaskan dia. Karena saudara adalah anak-anaknya. Saudara sudah diangkat menjadi anak-anak dan ahli waris bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin. Nah, saya harap saudara diberkati. Biarlah shalom ini semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Semakin hari saudara semakin mengerti bahwa tidak ada yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Engkau punya akses langsung kepada dia. Saudara bisa panggil dia kapan saja. Di mana saja. Saudara bisa panggil dia. Kalau masih ada waktu, boleh Pak Frans dinyanyiin lagu Hark the Herald. Ada satu lagu saudara, kemarin saya lihat ini Gita Surga Bergema saudara. Tapi dalam bahasa Indonesianya saya gak ngerti apa-apa dia ngomong apa saudara. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, saya ingin terjemahkan buat saudara. Boleh dibuka liriknya? Ini lagu Gita Surga saudara ya, semuanya tentang Kristus. Glory to the newborn king. Kemuliaan bagi raja yang baru lahir. Peace on earth. Damai di bumi. Dan mercy dan kasih dan belas kasihan. God and sinner reconcile. Tuhan dan orang berdosa didamaikan. Direkonsiliasikan. Ini artinya saudara. Lanjut. Joyful. Bersukacitalah semua bangsa, bangkitlah. Bergabunglah dengan meriahnya sorak-sorai dari langit. Lanjut. Dengan semua bala tentara malaikat memproklaim Kristus lahir di Bethlehem. Lanjut. Nah ini Christ by highest heaven adored. Kristus yang dikagumi oleh seluruh isi surga. Kristus Tuhan yang kekal dikatakan. Lanjut. Lihatlah dia datang. Dia adalah keturunan dari dia yang dikenan. Lanjut. Jadi pujilah Tuhan yang sudah berinkarnasi. Yang dalam tubuh manusia. Dia berkenan untuk tinggal di antara manusia. Yesus, our Immanuel. Yesus, Tuhan beserta dengan kita. Yesus itu adalah Immanuel kita. Tuhan beserta dengan kita. Lanjut. Hail the heaven-born Prince of Peace. Pujilah Raja Damai yang lahir dari surga. Hail the Son of Righteousness. Pujilah anak kebenaran. The Son of Righteousness. Bukan anak, sorry. Ini harusnya the Sun, matahari. Surya kebenaran. Jadi seperti yang dikatakan di perjanjian lama. Dia adalah surya kebenaran. Lanjut. Light and life to all he bring. Cahaya dan hidup kepada semuanya. Dia bangkit dengan kesembuhan pada sayapnya. Healing in his wing. Terus lanjut. Dia letakkan kemuliaannya. Dia lahir supaya tidak ada orang lagi yang mati. Amin saudara. Dia lahir untuk membangkitkan anak-anak bumi. Lahir untuk memberikan mereka kelahiran kedua. Amin saudara. Inilah
Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.